Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faras Andaresta dari jurusan Broadcasting, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap atau fase-fase kreativitas. Tahap atau fase kreativitas itu ada 4. Yang pertama adalah tahap masukan atau tahap persiapan. Tahap masukan ini adalah tahap di mana kita mengumpulkan info atau data sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Biasanya orang mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah bisa dengan belajar, berpikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang lain, dan berbagai macam cara lainnya. Pada tahap ini juga akan terjadi percobaan-percobaan atas dasar berbagai pemikiran bagaimana kita akan menyelesaikan masalah yang tengah kita hadapi. Kemudian ada tahap kedua, yaitu tahap inkubasi. Tahap inkubasi adalah tahap di mana proses dieraminya pemecahan masalah dalam alam prasadar kita. Kita seakan-akan untuk sementara melepaskan diri dari masalah tersebut. Tidak memikirkannya, tetapi menyimpannya atau mengeraminya pada alam prasadar kita. Dalam tahap ini, ada kemungkinan terjadinya proses pelupaan terhadap konteks yang sebelumnya telah kita buat. Dan tapi nanti akan teringat lagi pada proses akhir dari tahap pengeraman. Tahap ini pun berlangsung dengan waktu yang tidak menentu, bisa cepat ataupun lambat, bisa sehari, seminggu, sebulan, ataupun bertahun-tahun. Tapi bisa juga terjadi dalam waktu semenit, 2 jam, 3 jam, atau mungkin beberapa detik saja. Kemudian yang ketiga ada tahap iluminasi. Tahap iluminasi adalah tahap di mana munculnya inspirasi atau gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah yang telah kita buat sebelumnya, yang telah kita pikirkan sebelumnya. Biasanya kita bilang kita baru mendapatkan ilham, mendapatkan inspirasi, ide, ataupun solusi baru. Biasanya juga kita sering spontan bilang kayak, aha, oh iya. Nah, kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat spontan yang menggambarkan bahwa kita telah mendapatkan inspirasi ataupun ilham. Tahap yang terakhir adalah tahap verifikasi atau evaluasi. Tahap verifikasi adalah tahap di mana ide atau kreasi baru harus diuji terhadap realitas. Pada tahap ini dibutuhkan pemikiran yang kritis serta konvergen. Mengenai 4 tahapan kreativitas tersebut, saya memiliki pengalaman pribadi ketika harus melewati 4 tahapan tersebut, yaitu ketika saya harus menulis ataupun membuat tulisan baru. Waktu itu saya baru terpikir tentang judul tulisannya saja. Kemudian memasuki tahap persiapan atau masukan, saya mencari bahan untuk ditulis, serta mencari inspirasi bagaimana saya akan menuliskan ide-ide saya tersebut. Akhirnya, saya memutuskan untuk mencari inspirasi dan ide lewat Wattpad, ataupun saya membuka atau mencari sosial media para penulis seperti Rintik Seduh, Firsa Besari, dan lain-lainnya, supaya saya tahu bagaimana tulisan saya akan dikemas nantinya. Selain itu, saya juga mendengarkan podcast yang masih berbau puitis. Setelah saya dapatkan konsepnya, saya masuk ke tahap kedua, yaitu tahap inkubasi. Saya seolah-olah sejenak melupakan tentang konsep yang telah saya buat. Tapi sebenarnya tidak benar-benar saya lupakan, saya hanya menyimpan dan mengemasnya pada alam prasadar saya. Sampai nanti saya memasuki tahap iluminasi. Tiba-tiba saya terpikir untuk segera menulisnya. Konsep yang telah saya buat tiba-tiba menemukan jalan untuk ditulis dengan ide
yang saat itu baru saja saya dapatkan. Kemudian setelah ide saya telah tertulis dan tulisan saya telah berbentuk sebuah kerangka, saya masuk ke tahap verifikasi, di mana pada tahap tersebut saya berulang kali membaca, mengamati, mengoreksi tulisan yang telah saya buat. Apakah tulisannya layak untuk dibagikan kepada orang banyak? Atau apakah pemilihan katanya sudah tepat? Apakah tulisan saya sudah cukup puitis untuk disebut puisi? Dan setelah banyak mengoreksi, memperbaiki, serta mempertimbangkan, barulah saya memposting tulisan saya ke dalam sosial media. Dari 4 tahap kreativitas tersebut, akhirnya saya menciptakan suatu karya yang bisa saya bagikan kepada orang banyak di sosial media. Meskipun belum banyak pengikutnya, setidaknya ada beberapa orang yang bisa rasanya terwakilkan dari tulisan saya. Kira-kira demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan, serta pengalaman pribadi yang pernah saya rasakan ketika melewati 4 tahap kreativitas tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada salah-salah kata juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.